putih itu baju putih saya disuruh cuci itu Aska. Allah. Saya dalam hatiku di situ sempat saya menangis kayaknya situ saya menangis astaga saya mencuci itu saya ingat mamaku kasihan dia pikir saya lagi di pesantren ini datang di sekolah ternyata saya datang cuci bajunya orang astaga. Saya pada saat saya di sini mungkin karena perempuan ini tidak bisa ya mungkin ya bisa dibilang begitulah. Memang perempuan. Welcome to Cosmodor. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aska di Cosmodor. Oke, kali ini kita kedatangan teman lama saya waktu di pesantren dulu asik. Pesantren Metropolitan Ummu Sabri Kendari. Oke, bisa perkenalan dulu saudaraku. Ya, terima kasih saudaraku Ibnu Aska. Asik. Oke, nama saya Arman dari pelosok Konawe Selatan di Kecamatan Benua. Asik, Benua, anak Benua. Ya, anak Benua untuk dunia. Asik, anak Benua untuk dunia. Oke, man, ini kali ini mungkin kita akan bercerita tentang pengalaman pendidikan. Oke. Kita berbicara juga tentang motivasi dalam percintaan. Wah. Atau kegagalan cinta. Kegagalan cinta. Dan juga mungkin nanti kita akan berbicara tentang pengalaman hidup dan cita-citamu ke depan. Oke, man. Kan ini kita dulu berteman dulu waktu di Alia kurang lebih 3 tahun. Nah, dan masuk di pondok pesantren ini saya kira bukan hal yang mudah untuk anak-anak zamannya kita kan. Usia umur seperti itu. Nah, kira-kira waktu itu apa yang latar belakangi kau untuk masuk di Ummu Sabri? Oke. Sebelumnya saya sampaikan dulu, Aska. Iya. Sebenarnya itu dari tadi ini saya pusing sebenarnya. Saya mau ditanyakan tentang apa sebenarnya. Saya takut dari tadi ini sebenarnya. Saya berikan obat. Oke, terima kasih mungkin karena pertanyaannya hanya ya yang begitu-begitu saja mungkin mengenai latar belakang saya masuk di Ummu Sabri toh. Dulu itu kenapa saya mau masuk di Ummu Sabri karena memang dari keluarga saya dulu terutama orang tua saya, iya. bapak terutama itu dia itu ingin sekali kalau saya sekolah di pesantren begitu. Harus saya sekolah di pesantren. Wow. Nah, karena pergaulan anak di zaman sekarang tuh bagaimana tuh kita bisa lihat di kampung bagaimana. Jadi mungkin tuh orang tua kita itu kita harus berubah. Jangan hanya begitu-begitu terus. Jadi ya masuklah di pesantren begitu. Oh, artinya dulu di pergaulanmu gitu atau di kampung itu banyak anak-anak yang tidak beres. Nah, orang tuamu karena lihat kau ini mungkin ada potensi untuk terjun ke sana, lem-lem fox, bisa fox, atau pergi curi apa kamu tahu. Nah, akhirnya dia berinisiatif untuk masukkan kau di pesantren. Kurang lebih seperti itu mungkin. Ya. Nah, setelah kau masuk di pondok pesantren, kan dulu kita masuk kok bulan puasa kalau sudah salah. Iya, bulan puasa tuh sudah 2 minggu. Kalau sudah salah pas itu Piala Dunia kayaknya kalau salah itu hari. 2 minggu lah pokoknya kita prates di situ. Betul. Nah, waktu itu pernah tidak waktu kau masuk dalam 2 minggu itu ada pengalamanmu yang menurutmu setelah aku masuk bilang kayaknya saya tidak cocok ini pondok pesantren atau makanannya tidak cocok sama kau atau kamarnya tidak cocok sama kau, ada tidak terlintas? Jadi begini, saya ceritakan tuh. Jadi itu pada saat itu saya masuk di jangan usah sebut merek ya, usah minta pesantren salah satu pesantren di Kota Kendari. Itu hari oke. Gitu. Nah, saya sudah masuk kebetulan itu hari saya itu tes di gelombang kedua paling terakhir. Saya kira di gelombang asmara. Gelombang kedua. Itu hari itu begini Aska ceritanya. Bapakku itu hari omku terutama ada pesan memang sebelum masuk lihat memang kamarnya bagaimana. Kamarnya. Pada saat itu kita mau pergi lihat kamar tapi hujan. Kita berteduh itu depan rumahnya Ustadz itu yang di depan masjid. Kita berteduh, bapakku saya ingat sekali di situ. Berteduh. Karena hujan, kita tidak jadi pergi cek asrama. Karena kita lihat itu dulu kayak banner mungkin tahu itu kayak baliho-balihonya pamfletnya tuh kayak keren sekali ini asrama apa semuanya. Keren sekali di kalender terutama saya lihat dulu itu. Keren sekali ini. Oke. Mungkin dari situ tidak ada keraguan kayaknya. Bapakku udah bilang kita perlu bayar apa dulu ini Dik supaya bisa terdaftar karena bank nanti mau tutup. Nah, kita berbayar di bank. Oke, bayarlah sekian juta pada saat itu toh. Setelah itu kita sholat asar. Bapakku inisiatif, Arman mungkin kita jalan-jalan di asrama. Oke siap, kita jalan. Wah, saya pergi, luar biasa ya.
Kalau saya tahu apa namanya begitu, kalau masih bisa ditarik uang, saya tarik uang kayaknya. Karena itu ya bagaimana mungkin karena luar dari ekspektasi kita tuh dari kampung gue di kota ini bagaimana. Tetapi bisa kita ambil apa namanya pelajaran dari situ bahwa jangan kita lihat dari tempatnya toh. Oh iya. Betul. Jadi jangan kita lihat dari situnya, tapi instansi itu atau sekolah itu bisa menghasilkan banyak orang-orang besar. Jadi itu kita bisa termotivasi dari situ bahwa orang besar itu juga di awal mereka mengawali karir itu dari bawah juga, dari susah. Betul. Jadi kita juga itu harus kalau ingin sukses ya dari bawah dulu. Iya, harus sabar kan? Gitu. Artinya awalnya dulu kau ini masuk terus kan terlanjur bayar. Iya, terlanjur bayar semua cancel Pak. Itu ditipu sama pamflet bilang ini international school. Luar biasa itu di kalender itu. Iya. Gambarnya kayak apa nih, kayak Menara Eiffel. Pas didatangi kayak saya cerita sedikit toh. Iya. Itu kan dulu waktu masuk Alia itu saya disuruh apa namanya 3 pondok pesantren di Sulawesi Tenggara pada saat itu. Salah satunya saya sebut toh, ada 3 itu. Dan kebetulan ada salah satu kebetulan di antara ketiga ini ada 2 santri. Ada dari di situ tuh di sekolah Tayang dulu. Kemudian yang dari sana yang jago-jago bahasa Arab. Sana setiap bulan Ramadan itu yang saya lihat berperan aktif di masjid itu anak yang di sekolah atas sekarang yang dulu, maksudnya yang tempatnya dulu. Jadi situ saya bisa lihat ternyata anak-anak pesantren itu hebat-hebat ternyata toh. Hebat-hebat. Dan kembali sekarang kita pikir apa istilahnya semua itu tergantung orangnya sebenarnya. Saya juga itu mindsetku juga dulu itu mungkin masih bagaimana anak-anak toh. Dan mungkin juga sekolah yang dulu sudah berjodoh dengan saya. Mungkin sudah saatnya saya masuk meskipun banyak sekali cobaan dan tantangan yang ada gitu. Tapi alhamdulillah, artinya sekarang kau syukuri kau pernah sekolah. Saya sangat bersyukur sekali. Saya syukuri sekali itu. Banyak sekali dia ajarkan saya arti sebuah kehidupan di sekolah itu. Luar biasa sekali. Ini kan sebenarnya masuk di sebuah pondok itu bukan hal yang mudah. Iya, betul. Artinya kita mungkin yang dulunya dekat sama orang tua, makan mungkin dimasakan sama orang tua. Ketika masuk di pondok itu mungkin hal yang berbeda toh. Dan tidak semua orang bisa bertahan. Artinya banyak teman-teman kita yang masuk di pondok itu hari terseleksi oleh alam. Karena tidak tahan, termasuk saya. Hampir keluar dulu. Saya pernah angkat kopor gitu. Sampai gua tinggalkan wasiat bilang, Wal, kau ambil kalau sudah kembali ini, kau ambil koporku sama bantal. Ini luar biasa memang juga. Ya lucu-lucu juga pada saat itu. Nah, ada tidak pengalaman bisa sambil itu sudah haus ini. Untuk kita. Pernah tidak waktu selama aku di pondok itu pengalaman paling terburuk mungkin, atau ada pengalaman yang tergokilmu begitu yang kau rasa? Mungkin kalau terburuk mungkin selama di pesantren dulu itu terburuk sekali nih. Terpuruk begitu. Begini, itu hari apa istilahnya, dia ada salah satu senior, nggak usah sebutkan namanya. Itu hari saya disuruh cuci pakaian Aska. Pakaian itu astaga, dulu itu baju taekwondo yang warna putih 1 pasang, celana pasangannya batik kan warna putih itu baju putih, saya disuruh cuci itu Aska. Saya bilang dalam hatiku, di situ sempat saya menangis kayaknya situ. Saya menangis, astaga saya mencuci itu, saya ingat. Mamaku kasihan, dia pikir saya lagi di pesantren ini datang sekolah, ternyata saya datang cuci bajunya orang. Astaga situ. Itu saya sabar saja, saya sabar. Istilahnya begini, kalau saja nanti senior saya harus hilangkan yang ini. Cukup saya saja yang dapat, adik-adikku nanti jangan dapat yang seperti begini. Artinya walaupun orang lain dia lakukan itu sama kau, mungkin nanti ketika aku jadi senior tidak boleh turunkan itu. Tapi harapanku setidaknya mungkin saya yang terakhir yang dapatkan hal yang seperti itu toh. Jadi begitu sebenarnya. Kira-kira kalau itu tadi pengalaman terburuk mungkin yang kurasa ternyata masuk di pondok itu tidak semudah yang dibayangkan. Nah, pengalaman terbaikmu lah, pengalaman yang kau tidak pernah lupa ini, berkesan sekali selama saya di pondok. Pengalaman terbaik pada saat itu begini Aska, aku masih ingat mungkin salah satu kau rivalku pada saat itu juga. Rival ini? Dulu waktu pencalonan OSIS. Saya tidak pernah tidak pernah kepikiran bahwa anak dari pelosok dari benua sana mau datang di sini langsung dicalonkan jadi ketua OSIS begitu. Karena saya dulu tidak tahu bagaimana kata dari pelosok, saya tidak tahu apa-apa.
Tiba pada saat kita lagi belajar, saya keluar ada pengumuman nama. Iya. Saya salah satu bakal calon ketua OSIS begitu. Iya. Dan itu hari kalau salah 4 orang toh, teman-teman. Nah, salah satu kau juga kau itu hari kayaknya. Saya Kau siapa lagi teman saya dari Konut. Dilan, Dilan gua Katomi kan. Dilan, Rizal kayaknya. iya itu hari itu. Di situ dan alhamdulillah dan situ sempat protes sama kepala sekolah, jangan saya kasihan, sudah pintar saya, tidak bisa bicara kan, aku tahu saya harus pintar bicara tuh depan umum apa semuanya, saya tahu saya. Tapi dia bilang, Arman saya sudah kasih aku kepercayaan ini, berarti saya percaya kau, begitu. Jadi kau harus ambil ini, saya mohon. Saya bilang juga, Yodi, mungkin saya sudah dipercaya juga tuh, jadi harus saya ambil kayaknya. Kalau orang sudah percaya itu, maka berarti kita harus pertanggungjawabkan itu, mau tidak mau harus mau. Jadi mungkin mereka sudah lihat mungkin ada salah satu potensi mungkin untuk bisa memimpin, ya alhamdulillah pada saat itu juga terpilih. Artinya ini kan mungkin dari keempat kandidat ini mungkin ada hal yang dilihat dari kepala sekolah, mungkin mungkin dia bisa jaga amanah atau apa pada saat itu, sehingga dia memilih keempat orang itu untuk jaga. Alhamdulillah. Saya juga termasuk bangga sebenarnya, tidak kecewa walaupun pada saat itu ya kau yang terpilih ya, nggak ada masalah. Istilahnya begini, 4 orang itu terbaik. Dari keempat ini akan dicari lagi yang lebih terbaik lagi begitu. Jadi mungkin ke semua ya beginilah saya dulu itu Askato sejak pencalonan itu siap memimpin dan siap dipimpin. Begitu saya punya pembawaan dari dulu begitu. Artinya jadi istilahnya kalau saya terpilih ya saya pimpin. Kalau saya terpilih dalam hal ini misalkan kau yang naik ya saya siap. Dipimpin sama kau karena itu suara-suara santri pada hari itu memihak kepada Aska misalkan. Ya kita harus mau begitu. Luar biasa memang pemikirannya pada saat itu. Siap dipimpin dan dipimpin. Siap memimpin dan siap dipimpin. Siap jadi imam. Imam yang terbaik. Ini juga mungkin itu tadi pengalaman terburuk. Ada kayak semacam kau dijajah lah sama senior dan pengalaman terbaikmu juga mungkin ya menjadi seorang ketua OSIS di Mapesri. Kira-kira kau kan dulu saya lihat kau dulu ini luar biasa kau ini kayaknya anak ustaz begitu. Anak ustaz. Kenapa dari segi apa? Dari segi apa aku bilang kau dikasih amanah terus untuk catat kalau istilahnya kita pencatat amal bagi dan murid. Yudi astaga. Saya dulu sepegang dulu anak kelas 3 nih, susah sekali memang itu kalau kita pimpin saya kan termasuk juga ini yang sering bolong-bolong biasa dicatat kemudian dibuang ke empang. Kau pernah tidak mesti aku dihukum seperti itu? Dihukum turun empang? Iya. Karena ini tidak tahu itu hari. Mungkin pernah juga mungkin tapi tidak terlalu mungkin karena masbuk kan dulu itu kalau kita masbuk 3 kali langsung turun empang. Jadi mungkin saya di situ masbuknya. Tapi kalau misalkan ketinggalan sholat atau pulang tanpa izin itu alhamdulillah tidak pernah kayaknya. Kecuali kalau yang kau ingat itu kita dibotak semua. Kita pulang kabur semua tuh angkatan di kelas waktu apa itu? Astaga ya. Apa nih? Idul Adha aja coba kita pulang semua langsung jadi botak saya. Saya itu paling lucu saya di situ. Saya Idul Adha di mana? Di Musabri kan itu berbeda itu hari pemerintah dengan apa itu yang Muhammadiyah atau yang begitu. Saya ikut di Musabri. Pada saat itu kalau salah hari Sabtu kayaknya di Musabri sholat Id, hari Sabtu. Sabtu itu kita sholat Id di sana. Saya bertiga itu hari letting tanda pulang. Oke. Saya pergi minta izin sama Ustadz dengan harapan, saya akan diizinkan ini. Perminta izin dan izinkan saya Pak. Saya langsung terpaksa telepon kakakku jemput minta saya pulang. Saya pulang. Hari Minggu sebelah saya sholat lagi 2 kali saya sholat Id. 2 kali saya sholat Id lagi Pada saat itu lagi saya pulang hari Senin. Senin saya pulang sudah ditunggu sama Abi dulu itu di botak Pak. Astaga, lucu sekali kita jadi. Pada saat itu saya duluan pulang sebenarnya. Kau duluan kan dulu? Saya duluan pulang. Pertama itu saya ketemu Dilan. Ketemu Dilan tuh. Pada saat itu Dilan udah bilang kau dicari sama Abi. Kau bicara sama Abi tuh saya bilang kenapa? Dia bilang yang pulang semua itu akan dibotak. Muhammad Rasulullah. Pas Dilan udah buka kepalanya saya ketawa. Kau tertawa ini? Saya pokoknya saya itu harus bilang astaga kenapa ada Albert Einstein? Albert Einstein di saya berinisiatif mungkin kalau saya cukur memang itu saya akan dibotak. Saya cukur rapi itu. Akhirnya saya pergi cukur di tukang cukur. Cukur rapi dengan harapan tidak akan ditoka. Tapi pas saya sampai di pesawat toka juga. Ditoka juga. Astaga, juga.
Aduh, Akhirnya gue rugi berapa kali nih kau itu? Aduh, pada saat itu luar biasa itu. Pertama kali dalam hidup bisa ditokak begitu. Gitu sih, botak semua lucu sekali itu. Tapi waktu itu kau dendam tidak sama yang tokak kau? Oh, saya dendam saya, karena saya sudah sadar bahwa kita melakukan kesalahan atau langgar. Atau kalau orang itu kan di pesantren itu kan ustadz dan ustazah semua itu kan orang tuanya kita, pengganti orang tuanya kita. Mereka punya tanggung jawab full untuk kita. Tapi kalau kita masih bandel juga, ya itu konsekuensinya kan. Mereka istilahnya sudah bilang jangan pulang. Nah sebenarnya itu Bu, untuk kebaikannya sebenarnya kita itu dilarang pulang karena kalau kita pulang terus itu bisa kita tidak betah di pondok toh. Iya betul. Lihat misalnya teman-teman banyak yang rajin pulang tiap hari Sabtu Minggu. Artinya hukuman itu ya untuk dirinya kita mungkin untuk kebaikan dan sekarang kita rasakan. Iya. Kita rasakan di semua manfaatnya. Banyak sekali. Termasuk dulu kita yang tidak menghafal turun empang, jarang sholat turun empang karena memang sudah dicatat semua. Dan itu adalah circle kehidupan dalam dunia pondok. Satu yang terkesan untuk menghafal. Itu dulu lucu sekali Pak. Karena kau masih ingat kita 4 orang yang pertama kali menghafal sama Ustaz? Kau, saya, Dilan, Panji kayaknya kalau tidak salah tau. Itu kita 4 pertama kali menghafal An-Naba apa semuanya. Pas kita story itu An-Naziat kayaknya kita diancam. Kita 2 minggu kita udah pernah lewati satu wajah itu terus kita diancam mau dikasih pungut sampah. Kita pungut sampah kan pagi-pagi. Lucu sekali itu hari Ustaz luar biasa memang Ustaz Kalau saya ini pun menghafal itu hari. Alhamdulillah itu hari saya waktu pertama masuk cepat bisa menghafal sama Ustaz. Walaupun memang ya dilambung juga sama orang yang tidak tahu mengaji. Saya adalah teman tadi. Nah, itu mungkin tadi cerita-ceritamu banyak lagi sama tentang suka duka mungkin waktu di pondok toh. Nah, ini mungkin ada hal yang lebih privasi ini. Ya, apa ini ini mungkin yang ditunggu-tunggu sama teman-teman juga. Mungkin ya sama tanya tentang dunia romantisme yang asik. Dunia romantisme ya. Kau ini sebenarnya kan dulu saya lihat kau dulu itu enggak terlalu dekat sama cewek perempuan atau. Sebenarnya kau ini pertama kali kau pacaran itu kapan? Atau pernah tidak? Maksudnya pernah berapa kali pacaran? Begini, mungkin pacaran itu sebenarnya definisi pacaran itu untuk di era sekarang itu sebenarnya kayak tidak lagi hanya status atau kan sekarang biasanya kalau pacaran bagaimana gitu kalau kita pacaran bagaimana kayak kita mengungkap kemudian diterima itu pacaran itu. Iya. Kalau sekarang itu saya lihat di era sekarang tuh cukup mungkin kita saling perhatian apa semuanya mungkin itu sudah gitu jalan dengan sendirinya begitu. Si pacaran itu saya itu mengalir dengan apa adanya. Ya begitu mengalir saja tuh begitu. Lama-lama juga baku sayang tuh mungkin kalau bahasanya orang sekarang tuh. Ya komitmen mungkin lebih bagusnya. Nah itu. Dan saya itu pada saat itu juga di Musabri kayaknya pertama kali. Oh, Musabri. Jadi kau pertama pacaran itu di Musabri. Artinya komitmen lah sama cewek tau? Iya, intinya saya kelas 3 itu. Nggak tahu kenapa baru kelas 3 saya maksudnya ada juga rasa aku sama perempuan. Tuh dulu tidak ada sama sekali dari SMP 1 2 3 sampai alia. Artinya mungkin ada ketertarikan khususmu sama ini cewek. Sehingga pada saat itu ya mungkin kau bilang kayaknya harus saya dapatkan ini cewek. Sebenarnya yang dapatkan cewek itu tarik cewek itu saya pesimis sebenarnya. Memang pesimis tidak mungkin saya dapatkan dia karena dia kan bagaimana kalau bisa dia dibilang mungkin bintangnya juga di itu hari itu teman-teman yang bilang saya pesimis itu hari tidak mungkin begitu terus tidak mungkin. Tapi akhirnya mungkin jalan dapat juga dapat tapi lucu ceritanya. Lucu sekali aduh. Tapi pernah juga itu mungkin setelah kau dapat ini cewek pernah yang saya tahu saya karakter sebenarnya ini kau ini orangnya penakut. Iya saya kenal kau dulu itu penakut di pondok. Kalian biasa di pondok itu ada rukia biasa rukia masal atau kau ini kau tidak pernah datang. Nah tiba-tiba itu ada perempuan yang pingsan depan WC dengan songkok bajingan. Kau masih ingat songkok bajingan itu tuh datang istighfar. Kau lebih kan lagi wow tak begitu wah. Dengan kayak begitu kau maju itu cewek maksudnya sebenarnya kau ini waktu itu kau maju karena memang kau berani atau karena ada yang orang suruh kau begitu. Oke, saya klarifikasi toh karena dulu kau sering sobat-sobat kan di angkatan atau saya klarifikasi sekarang di sini toh. Tadi begini Aska. Seperti tadi di
WC kita belajar tuh itu dengar dulu kita pergi sana kemudian tuh hari ada yang sakit tuh itu ada yang sakit kemudian itu wali kelasnya datang saya Arman sini dulu kenapa Bu ini ada yang masalah langsung juga datang kan untuk beranikan diri kan karena kebetulan juga itu orang terdekatku jadi saya berani oke saya datang ini mungkin kau lewat langsung karena kau udah tahu di mana awalnya langsung lihat datang ini orang begini padahal di situ sesuai dipanggilnya sama wali kelasnya gitu dan itu juga saya sosok berani juga sosok berani jadi sebenarnya saya takut tuh kau tahu dulu tuh suka pergi dulu uji nyali apa semuanya itu ada kekuatan di balik songko bajingan gitu songko bajingan jangan itu kopi aku juga apa namanya itu kopi atau apa itu? Songko nasional. Songko nasional itu yang hitam-hitam itu. Punya sejarah yang panjang. Luar biasa itu. Dan insya Allah itu saya akan selalu bawa itu songko-songko begitu. Jadi itu alarm buat kita sebagai pemimpin. Gitu. Oke. Kan ini saya tidak terlalu tahu itu persoalan romantisme. Nah, sebenarnya perjalanan romantisme itu bagaimana begitu selama di pondok? Seperti apa ceritanya? Apakah setelah di pondok itu kan kita kelas 3 kita kelas 3 itu kan mau tamat nih, artinya tidak panjang lagi perjalanan lagi di pondok terus kau dekat sama cewek. Nah bagaimana kisah selanjutnya itu? Dulu itu begini, dia kan saya dulu sudah tamat tuh lanjut di salah satu universitas terbesar di Sulawesi Tenggara, Universitas Islam. Sama situ. Dulu itu kan istilahnya dia mungkin kelas berapa dulu? Kelas 2 kah? Kelas 1. Nah maksudnya tamat dia maksud kita tamat dia kelas 2. Dia kelas 2 atau? Nah kelas 2 itu hari ya mungkin bisa bilang jarang sekali chat kan anak santri tau nanti kita chat itu kalau udah libur tapi itu hari kan diam lah kan itu hari di salah satu pesantren di sana tau di sekolah dulu tau dia itu ada jam-jam istirahatnya jam istirahat itu jam 10 situ mungkin udah suka manfaatkan HP dari teman-teman yang anak luar sering dia ini jadi situ kita gosok menunggu apa semuanya kemudian mungkin jam ekskul kadang dia tidak masuk jadi pakai lagi hubungi saya dan saya itu dulu ada yang menunggu terus saya Pak artinya hubunganmu masih berjalan di semenjak kita tamat alhamdulillah masih jalan jalan dan kalau sekarang bagaimana? Sekarang bisa. Kenapa? Kena sangka. Ya Allah, saya minum dulu Pak. Sudah kata bisa minum. Panas lah. Kayaknya panas pembahasan ini ada. Ya boleh. Banyak bisa aku tanyakan itu boy. Bisa di. Bisa. Nah ini kan begini man. Itu hari kan waktu S1 juga kita terpisah. Kau di IAIN Kendari. Saya juga di Makassar. Nah perjalanannya setelah itu kenapa bisa gitu ya? Saya kira dulu masih intens ya masih dulu kan masih setelah kita tamat kau masuk di IAIN dia tamat masuk di mana? Tamat dia itu masuk di IAIN. Masuknya di IAIN ya satu jurusan atau beda? Itu dia beda dia anak yang guru-guru itu di situ kan dulu begini dia semester 1 saya mungkin sudah semester 5 mungkin itu pada saat itu kalau tidak salah semester 5 jadi mungkin saya di kampus itu mungkin dengan dia hanya 1 tahun jika pada saat itu alhamdulillah diberi kesempatan cepat selesai gitu selesai tahun 2020 sudah tamat masuk 2019 dan 2021 tamat 2020 wisuda gitu. Dia baru masuk sudah semester 1 begitu. Sudah berjalan. Semester 1. Semester 2 kayaknya menjelang semester 2 atau bagaimana? Saya lupa. Tapi itu masih jadi masih berhubungan jadi. Iya masih sering chat apa semuanya tuh seperti biasanya itu semua masih. Tapi dan selesai pada saat di sini mungkin karena perempuan ini tidak bisa mungkin bisa bilang begitulah. Memang perempuan selalu mau didekati gitu. atau mungkin gara-gara itu manja. Gara-gara itu kita pisah. Dan cari jalan masing-masing gitu. Karena jarak juga toh. Iya. Ini kan begini, jadi teman-teman informasi. Jadi sebenarnya saya ini kan sama Arman berteman dari Alia. Kurang lebih 3 tahun saya berteman, kemudian dia lanjut di IAIN Kendari, saya di Makassar. Nah, setelah dia lanjut S2 pasca sarjana di UIN Sunan Kalijaga juga diambil filsafat. Saya juga termotivasi untuk melanjut S2 walaupun memang niat awal saya mau lanjut S2. Tapi memang kita sudah duluan untuk hari ini kau ingin sekali juga. Kau duluan dan alhamdulillah ada rezeki juga. Selesai saya langsung lanjut juga S2. Alhamdulillah toh. Dan kita dipertemukan lagi di jenjang pendidikan lebih tinggi. Beliau sekarang semester 3, saya semester 2. Nah, ini man, kira-kira pada saat itu yang buat kau berpisah sama dia kan tadi bilang mungkin karena enggak kuat LDR atau segala macam.
Nah, siapa sebenarnya yang tidak kuat? Kau atau dia? Kalau saya Kalau kau kuat Kalau saya begini. kuat, alhamdulillah kayaknya saya bisa jamin. Oh iya. Kuat. Mungkin dianya kayak. Oh mungkin dia. Bukan karena ada faktor lain. Saya kurang tahu. Sampai sekarang masih ambigu. Saya tidak tahu. Masih. Anda tahu lah. Pokoknya kalau semua ingat ini mungkin tidak usah lagi diingat. Ya sudah masa lalu kan. Jadi. Itu kan sudah 1 tahun. Sudah pasti. Sudah kemarin sudah deklarasikan tanggal 24 Februari 2022. Arman Ben Koken. Itu yang dulu. Oh iya. Arman SH. Ya oke. Sudah tidak terkungkung. Kayaknya begitulah mungkin. Masa lalu. Oke Man. Jadi mungkin banyak hal tadi yang kita cerita terkait tentang pendidikan, bagaimana kemudian dunia pondok, dan juga ya ternyata hubunganmu kandas mungkin karena ada hal-hal yang lain. Nah, mungkin saya minta sama kau ini Man untuk sampaikan kira-kira pesan-pesanmu untuk anak-anak muda kira-kira. Kan sekarang kita ini alhamdulillah sudah di jenjang pendidikan yang tinggi. Motivasi untuk teman-teman anak-anak muda di luar sana baik dalam mengejar pendidikan maupun juga bagaimana berbakti kepada orang tua, ataupun juga ya tidak terlalu terlena dengan dunia romantisme, karena bisa jadi yang hari ini kita jaga belum tentu milik kita. Ya, coba. Oke, mungkin untuk pesan saya sama teman-teman sekalian, pemuda terutama atau pemuda semuanya, saya pinjam kata-katanya René Descartes, salah satu filsuf, dia katakan bahwa cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Di sini saya bisa mengambil tafsir atau pembelajaran dari kata-kata ini bahwa kita itu harus terus belajar karena belajar itu kan harus berpikir kan. Iya betul. Jadi kalau kita tidak berpikir, bagaimana kalau tidak berpikir berarti kita sudah malas belajar. Jadi kita akan menjadi generasi yang lemah. Gitu. Jadi kita harus selalu berpikir supaya bisa menghasilkan karya. Dan cara sekolah berpendidikan itu sangat penting sekali. Kemudian untuk teman-teman sekalian, kalau masih ada uang apa semuanya yang S1 teman-teman silakan lanjut S2 bahkan sampai S3, karena sekarang kemajuan teknologi sekarang makin canggih apa semuanya, mungkin bisa saja sekarang sudah bisa kita lihat pengangguran S1 itu banyak kan. Sudah banyak sekali, jadi harapannya mungkin bisa lanjut S2, mungkin S2 juga ke depan tahun 2030 juga sudah akan kepake lagi toh. Mungkin ada syarat menjadi ini harus S3, kita nggak tahu. Jadi untuk itu tetap kita harus sekolah dan sekolah. Kalau untuk pesan romantisme yang sedang kasmaran begitu, mungkin sepatah kata begitu. Yang kasmaran. Iya. Untuk pesan untuk yang sedang kasmaran tuh. Iya. Mencintai jangan terlalu dalam. Asik. Dangkal-dangkal saja. Ada yang dangkal-dangkal saja tuh. Iya. Dan jangan terlalu percaya, itu kunci, jangan terlalu percaya dulu. Jangan mudah percaya dengan omongan salah satu pasangan, baik laki-laki maupun perempuan. Betul. Baru kamu percaya dia ketika kau sudah tangan walinya. Dengan saya, tanganku sudah berjabat tangan, kemudian diikat dengan akad pernikahan. Itu baru kita percaya. Luar biasa. Masih pacarnya sudah anggap biasa saja. Kejar dulu pendidikanmu. Itu. Oke Man, banyak sekali tadi kita bicara tentang pendidikan, dunia pondok dan lain sebagainya. Nah mungkin teman-teman yang lain di sana bisa termotivasi sama apa yang gue sampaikan nih, karena memang juga ini ya pengalaman hidup ya. Ke depan ya tidak ada yang tahu. Dan kita juga ini berbicara kan berdasarkan pengalaman. Dan siapa dulu saya pinjam lagi kata-katanya Pak Kiai itu, guru yang paling bijaksana adalah pengalaman. Jadi kita semua. Saya ucapkan terima kasih Naskah, sudah undang saya, luar biasa sekali di bosku, sudah undang saya, senang sekali. Terima kasih sama kau karena sudah datang di Close the Door ini, cerita pengalaman hidup, motivasi keren. Semoga dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman ini saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau bisa komen-komen juga kira-kira kita mau cerita apa lagi begitu. Sama siapa lagi? Mungkin ada request. See you next time. Bye bye. Terima kasih teman-teman sekalian.